Halo sahabat-sahabat yang ingin tahu, siapa sih di sini yang gak takut sama setan? Ya, pasti ada lah ya yang gak takut. Tapi lebih banyak orang takut sama dia ya kan? Soalnya sosoknya yang seram kayak kuntilanak gitu. Pasti yang ngelihatnya langsung lari terbirit-birit. Nah, pada video kali ini gue bukan mau membahas soal seramnya setan sob, tapi mau mengomentari dan menjawab pertanyaan dari gambar ini nih. Nah, dari gambar ini pasti sobat bingung kan? Siapa coba yang menghasut setan untuk melakukan dosa? Tuhan? Kan gak mungkin. Tuhan itu baik loh. Lalu siapa? Nah, di sini gue mau mencoba menjawabnya nih. Tonton video ini sampai habis, biar gak salah paham ya sob. Untuk menjelaskannya, kita perlu mencari tahu asal muasal adanya setan sob. Pertama, karena gambar di atas merujuk pada kisah kejadian. Kita buka pertama kisah kejadian bab 3 ayat 1 sampai 24. Dikisahkan bahwa yang menghasut Hawa makan buah terlarang dan berbuat dosa adalah ular. Di sini tidak disebutkan soal setan, iblis atau sejenisnya. Dikatakan bahwa ular adalah binatang ciptaan Allah yang paling cerdik, dan dengan kecerdikannya itu, dia menghasut Hawa untuk memakan buah terlarang dari pohon terlarang. Di sini kita sepakat ya sob, kalau ular menghasut Hawa untuk melakukan dosa karena kecerdikannya atau atas kehendaknya, bukan atas hasutan orang lain. Lagi pula ya sob, di samping si ular berhasil menghasut Hawa, rupanya Hawa pun telah tergiur dan menginginkan buah pohon terlarang tersebut. Bukan karena fakta bahwa dengan makan buah tersebut mereka akan mengetahui yang baik dan yang jahat, tetapi karena dilihatnya buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik hatinya. Sobat bisa bandingkan kejadian bab 3 ayat 6. Nah, di sini yang jatuh ke dalam dosa pertama kali adalah Hawa atau perempuan, dan perempuan membawa dosa itu kepada laki-laki atau Adam. Kedua, dalam kitab suci Perjanjian Lama, kata setan muncul pertama kali dalam kisah Tobit, di mana setan diberi nama Asmodeus yang mendiami Sarah, anak perempuan Raguel. Dikisahkan bahwa setiap laki-laki yang hendak memperistrikan Sarah dibunuh oleh setan itu. Sobat bisa bandingkan Tobit bab 3 ayat 8. Lalu kata setan muncul pada kitab kebijaksanaan Salomo, di mana Salomo mengatakan bahwa setanlah yang membawa maut ke dunia ini karena kedengkian yang ada dalam dirinya sendiri. Kisah mengenai setan lebih banyak diceritakan dalam kitab suci Perjanjian Baru dan pada masa Yesus. Ketiga, jika kita berbicara soal menyesatkan ya sob, maka dalam pandangan kitab suci, kata tersebut melekat pada diri iblis. Dalam kitab suci, iblis dan setan digambarkan secara terpisah. Setan digambarkan dengan sifat yang kejam, yang merasuki tubuh manusia dan menyiksanya dari dalam. Sedangkan iblis digambarkan sebagai sosok yang licik dan menghasut, bukan merasuki. Kisah iblis lebih jelas dapat dilihat pada kisah Ayub bab 1 sampai bab 2. Dijelaskan bahwa iblis adalah salah satu anak-anak Allah. Kepada iblis, Allah memberi kuasa untuk mencobai Ayub.
apakah dalam kesengsaraan Ayub masih memuliakan Allah? Tetapi jika ditelaah lebih jauh, Allah memberi kuasa kepada iblis untuk mencobai Ayub, karena iblis sendiri dalam hatinya mau mencobai Allah dan Ayub, tetapi dia tidak punya kuasa untuk melakukannya, sebab Allah telah memberi Ayub berkat terlebih dahulu. Keempat, kisah asal mula kejahatan iblis lebih jelas ditampilkan oleh penglihatan Yohanes dalam kitab Wahyu, di mana Yohanes melihat naga dan malaikat-malaikatnya yang berusaha memakan anak laki-laki dari perempuan yang berselubungkan matahari. Hal tersebut memicu perang antara naga tersebut dengan malaikat Mikael beserta malaikat-malaikat Allah lainnya. Dan kemudian naga tersebut bersama malaikat-malaikatnya dibuang ke bumi dan tidak mendapat tempat lagi di surga. Yohanes menyebut naga tersebut dengan sebutan ular tua atau iblis. Anak laki-laki dari perempuan yang berselubungkan matahari tersebut diketahui sebagai Yesus dan perempuan tersebut sebagai Maria. Iblis yang adalah malaikat ciptaan Allah yang paling tinggi derajatnya merasa iri karena posisi paling tinggi yang akan setara dengan Allah adalah Yesus. Maka dia berusaha memakan bayi Yesus. Namun Allah melindunginya dan kemudian dia dibuang. So, jawabannya adalah setan melakukan dosa atas kehendaknya sendiri. Karena pada dasarnya iblis yang kemudian dikenal dengan nama Lucifer adalah salah satu anak-anak Allah yang diciptakan dengan kehendak bebas. Tetapi kehendak bebas tersebut disalahgunakan iblis untuk mengincar takhta tertinggi Yesus Kristus dan mau menyamai Allah. Iblis pada kisah penciptaan oleh Allah itu sama sekali tidak berkonotasi negatif. Hal-hal negatif itu melekat pada diri iblis ketika dia melakukan dosa. Iblis adalah salah satu nama dari malaikat-malaikat Allah yang diciptakan Allah. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa iblis menghasut manusia melakukan dosa? Jawabannya bisa di kolom komentar ya guys. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.